Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara sungguh berbahagia karena di pagi hari ini adalah satu awal yang Tuhan percayakan untuk kita boleh jalani. Dan menjalani hari pastinya saudara merindukan Tuhan memimpin, Tuhan menyertai meskipun sekarang ini saudara berada di akhir minggu dan pastinya lebih rileks, lebih tenang mungkin bagi sebagian orang karena biasanya di akhir minggu adalah saat-saat di mana saudara boleh take a breath ya, bisa menghirup udara sebentar, nafasnya sebentar. Setelah sekian lama, kemudian saudara bekerja, sibuk dengan segala sesuatunya. Dan saudara pagi ini mari kita bersama-sama untuk memulainya. Bukan hanya sekedar saudara take a breath, tetapi bicara tentang bagaimana Tuhan yang memberi hidup dan udara itu adalah Tuhan yang sampai dengan hari ini setia. Karena kekuatannya yang ajaib, layak untuk dijadikan tempat sandaran saudara selama-lamanya. Kita pujikan pujian dari KPPK 221, pujian tentang sandar pada lengan yang kekal. Kita pujikan pujian ini. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkatnya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Ayat yang kedua, sungguh indahlah jalan musafir, sandar pada lengan yang kekal. Terang dan cerah langkah jalanku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Ayat yang ketiga, ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman, dia di sisiku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur bahwa kami memiliki Allah yang dahsyat, yang luar biasa, yang menjadikan bahwa Allah kami yang kuat, yang perkasa itu tempat sandaran kami satu-satunya seumur hidup kami. Kami mau patut mensyukurinya, dan pagi ini masuki weekend, kami boleh melihat campur tangan ke belakang, dan kami juga mempercayai ada Tuhan yang sama, yang memiliki lengan yang kekal, yang kuat itu akan juga menjadi tempat sandaran kami satu-satunya di minggu yang akan kami masuki. Berkati Tuhan, khususnya jelang memasuki minggu yang baru. Tuhan, tolong kami untuk boleh melihat banyak rekaan, banyak rancangan yang sudah kami lakukan, apakah itu seturut dengan firman-Mu? Dan kemudian ketika kami jatuh bangun di sana, apakah kami jatuh bangun tetap mengingat kepada firman-Mu? Atau kami sebaliknya jatuh bangun karena kesalahan kami, ketidaktaatan kami, ketidakkekudusan kami, kekurang hikmatan kami. Tuhan, ini menjadikan pembelajaran kami terus seumur hidup kami. Kami semakin serupa dengan-Mu ya Tuhan. Berkati untuk firman yang kami akan renungkan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lagu Sandar pada Lengan yang Kekal ya. Pada waktu saya mempersiapkan bagian ini, saya tanya-tanya sama Pak Victor sebagai orang yang lebih tahu banyak tentang sejarah-sejarah musik him. Dan beliau katakan bahwa kalau tertulis di KPPK di bagian judul, lalu kemudian di sebelah kanan itu ada tulisan Showalter, itu ditulis dengan huruf capital semua, huruf besar semua, itu menunjukkan itu adalah judul tone-nya, judul nadanya atau judul lagunya gitu ya. Lalu kemudian di bawahnya ada tulisan Anthony J. Showalter, itu dia adalah yang mengarang tune lagu ini ya, nada-nadanya semuanya. Lalu kemudian sedangkan Elisa Hoffman itu bicara tentang orang yang kemudian menuliskan syair atau lirik-liriknya. Tetapi kemudian saya mencoba saya mendapatkan sesuatu yang lain nih Pak Victor, tentang sejarah dari musikalitas dari lagu ini. Lalu kemudian kita bergerak bersama, artinya berdiskusi, lalu kemudian ternyata didapati fakta bahwa ternyata Anthony Showalter ini bukan hanya sekedar mengarang tone saja, tapi juga dia kemudian memberikan sebagian lirik-lirik, dan itu terutama ada di refrain. Refrainnya itu bicara begini. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Jadi refrain lagu ini ditulis oleh Showalter sebagai bagian dari kontribusinya untuk beberapa temannya yang sedang di dalam keadaan berkabung besar pada waktu itu. Tidak disebutkan di dalam sejarah lagu ini perkabungan seperti apa yang sedang dialami oleh rekan-rekan dari Anthony Showalter ini. Tetapi Anthony Showalter sebagai seorang yang kemudian mendengar, menerima surat dari orang-orang yang dekat dengan dia, sahabatnya, dia merasakan betapa beratnya pergumulan yang dialami oleh sahabatnya. Lalu kemudian dia mengingat kenapa kemudian dia bisa menuliskan lirik dari refrainnya itu, ternyata dia mengingat satu bagian firman Tuhan. Saya ajak untuk rekan-rekan semua yang ada di rumah untuk membaca bersama-sama dengan saya. Itu terambil dari Ulangan 33 ayat yang ke-27. Yuk kita sama-sama membaca. Ulangan 33 ayat yang ke-27, demikianlah firman Tuhan. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Saudara, ini dahsyat. Satu penyataan daripada Tuhan, ungkapan pewahyuan yang dahsyat tentang betapa perlindungan Tuhan itu nyata bagi orang-orang yang dikasihinya. Di hari Minggu nanti kita bicara tentang kita harus selayaknya sebagai perahu atau kapal, kita harus bersauh ya. Bersauh itu melemparkan jangkar atau bersandar di pelabuhan, dan sauh itu harus kuat ya. Bersandarnya harus di tempat yang tepat, yang pas. Dan itu kemudian dikatakan, marilah kita bersauh pada firman. Lalu kemudian saya ketika mempersiapkan bagian ini, di samping kita semua mempersiapkan hati kita untuk memasuki minggu, kita semua akan beribadah. Tema ini, sandar pada lengan yang kekal. Itu satu tema yang menarik untuk kita renungkan bersama. Berkaitan nantinya di hari Minggu kita akan bicara tentang kita harus bersauh pada firman Tuhan. Saudara, bersandar pada lengan yang kekal, kalau berdasarkan Ulangan 33, Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu. Saudara, ini penyataan. Ya, ungkapan dari Allah tentang dirinya sendiri, bahwa dirinya adalah tempat perlindungan yang kekal itu, saudara.
Jadi kalau kita menyadari betul di dalam kehidupan kita bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Dia, Allah yang demikian, maka yang paling terpenting adalah pengenalan kita kepada Allah yang kekal itu, apakah pengenalan yang sama imbangnya dengan pengetahuan kita. Jadi pengetahuan harus berimbangan dengan pengalaman, pengalaman harus berimbangan dengan pengetahuan. Begitu juga kalau saudara perhatikan di dalam Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan demikian juga sebaliknya. Artinya bukan kemudian setiap kita beriman harus kemudian juga ditambah dengan perbuatan-perbuatan kita, bukan, tetapi iman itu real, nyata di dalam segala perbuatan kita. Jadi itu tidak bisa dipisahkan. Beriman itu harus juga melakukan sesuatu. Jadi bersandar pada lengan yang kekal itu adalah perwujudan iman saudara, dan itu akan teruji saudara. Jadi kalau ngomong tentang kamu orang Kristen, ya, kamu bergumul, iya, karena saudara harusnya enggak apatis, enggak alergi juga dengan kata-kata dengan pergumulan, saudara. Sehingga Showalter ketika kemudian tahu bahwa dua temannya ini mengalami banyak pergumulan dan perkabungan, kalau saya ngomong tentang perkabungan berarti temannya ini sedang duka cita amat sangat, saya tidak tahu apakah dia ditinggal oleh orang-orang yang terkasih, dipanggil oleh Tuhan, saya tidak begitu paham. Tetapi perkabungan itu jelas menunjukkan bahwa hatinya sedang kemudian dalam keadaan tidak baik-baik saja. Begitu juga dengan kita yang sekarang mungkin hati kita yang sedang tidak baik-baik saja, banyak sekali resource-nya. Penyebabnya apakah? Karena ditinggal seseorang, ataukah karena saudara mengalami banyak hal-hal dan goncangan hidup lainnya sehingga kemudian membuat saudara hatinya tidak sedang baik-baik saja, maka sesungguhnya dibutuhkan penyataan iman yang besar daripada saudara. Saudara bukan hanya sekarang ini ditantang bukan hanya sekedar saudara tahu kepada siapa saudara beriman, ya. Kita kan tahu bahwa orang Kristen, orang percaya berimannya kepada Tuhan Yesus. Betul kan? Saudara setuju. LTW Pangkat 3 juga mengajarkan hal yang sama. Kita harus berakar root kepada Tuhan Yesus. Saudara harus kemudian semakin hari semakin similar like, ya. Similar itu sudah mirip, like itu juga semakin mirip. Jadi saudara harus semakin menjadi imitasinya Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita di dunia. Artinya yang jahat-jahat, yang buruk-buruk itu semakin hilang, dikikis, yang baik-baik, yang kemudian jadi berkat, yang kemudian memunculkan value orang-orang percaya atau value-value surgawi itu harus semakin nyata dalam kehidupan kita. Dan itu harus semakin bertambah harusnya. Tetapi kan tidak semulus perjalanan iman itu sama satu orang dengan yang lainnya. Tetapi tetap dibutuhkan iman yang sama, penyataan iman yang sama. Apakah saudara betul-betul orang percaya yang memiliki Tuhan yang dahsyat itu? Saudara mulai harus bisa memperkatakan, ya. Kalau saya meminjam istilahnya LTW 3 yang pertama, ucapkan gitu ya saudara. Bayangkan, parafrasekan dengan bahasamu sendiri saudara. Maka saudara harus berani untuk berkata-kata pada orang-orang di sekeliling, saya mempercayai Tuhan Yesus. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sampai dengan detik ini meskipun saya gak bisa makan dengan enak, meskipun saya tidak bisa tidur dengan nyenyak, meskipun saya sering sakit-sakitan, meskipun rezeki saya itu seret, meskipun kemudian saya tidak kaya sekaya orang itu, orang ono, saudara tetap mempercayai ada Tuhan. Saudara itu diperlukan iman yang begitu, saudara. Saudara perlu melafalkan, mengucapkan iman itu di dalam keseharian saudara. Saya mempercayai Tuhan Yesus sampai dengan hari ini. Karena ketika kekuatan mengucapkan itu besar sekali, dahsyat saudara. Saudara coba ya, ketemu dengan orang, saudara ngomong kamu jelek. Ketemu lagi kamu ngomong kamu jelek. Ketemu lagi kamu ngomong kamu jelek. Orang itu berpikir memang dia dirinya jelek, saudara. Karena kita setiap kali ngomong. Itu kekuatan omongan loh, saudara. Kekuatan omongan itu juga berlaku pada diri kita, bukan kepada orang lain. Saudara. Omongkan itu di hadapan Allahku adalah Allah yang abadi, tempat perlindunganku. Saudara, itu yang paling penting. Berani gak? Saudara ditantang nih, lagi nangis-nangis.
Saudara ingat Ulangan 33 ayat 27 sebagaimana Showalter cerita. Allah yang abadi itu adalah tempat perlindunganku. Berani gak? Katakan, bayangkan. Saudara mulai membayangkan Allah yang abadi. Allah yang dahsyat, tempat perlindungan. Bayangin tempat perlindungan itu seperti apa? Kalau saudara punya kepala naik motor harus dilindungi sama helm supaya kepala saudara kalau kemudian nanti jatuh, terantuk, terbentur, tidak terluka. Itu berarti helm itu tempat perlindungan bagi kepala saudara. Nah, ini ngomong tentang hidup saudara. Saudara akan di-cover, dibentur-benturin kayak apa, ada covering Tuhan yang kuat. Perlindungan yang dahsyat. Saudara nggak akan terluka. Saudara ini, ketika saudara bicara tentang metode membayangkan belajar firman, wih, gila ya. Aku dibentur-benturin, aku nggak terluka loh. Saudara, ini Allah yang satu-satunya dikatakan abadi, tempat perlindungan. Lalu kemudian saudara perhatikan, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Saudara, artinya Allah yang ada di atas, yang di langit itu Allah yang sama yang bekerja ngayomin saudara, melindungi saudara, sampai yang paling real di dalam kehidupan bukan hanya tataran iman yang harus diucapkan, dibayangkan saja, tetapi iman yang juga sekaligus diparafrasekan, diceritakan dengan bahasa saudara sendiri, karena saudara sedang terus mengalami perlindungan itu. Di sini dikatakan ada lengan-lengan yang di bawahmu itu juga melindungimu. Jadi saudara, kalau saya boleh memakai bahasa sehari-hari, Allah kita yang di awang-awang itu tidak akan membiarkan saudara tergeletak, karena akan ada banyak tools yang dipakai oleh Tuhan untuk melindungi kita. Dan itu real. Bukan penampakan, bukan samar, bukan halu, saudara. Lengan-lengan itu nopang kita. Pertanyaan realnya adalah, lengan itu siapa, Pak Antoni? Lengan itu apa, Pak Antoni? Ada banyak. Saudara, apakah saudara tahu kalau kemudian Showalter dipakai oleh dua orang temannya untuk menguatkan imannya? Dia hanya mungkin ketika dia menuliskan surat, memberikan kabar kepada Antoni bahwa diriku tidak sedang baik-baik saja, hatiku sedang penuh dengan perkabungan. No ekspektasi, dia hanya mungkin bercerita saja. Saudara, seperti teman saudara ketemu dengan saudara karena sudah lama dia curhat sama saudara, dia bercerita apapun, no ekspektasi saudara. Tetapi orang-orang yang kemudian bercerita ini ternyata kemudian mendapatkan kekuatan dari sahabat-sahabatnya, mungkin dari saudara sendiri ketika dengar cerita tentang pergumulan saudara. Saudara, sebetulnya lengan yang kekal itu tidak ujuk-ujuk muncul dari bawah itu kemudian ujuk-ujuk muncul, itu tidak, saudara. Tetapi itu ada di dalam rencananya Tuhan, ada di dalam rancangannya Tuhan. Tuhan itu utus, Tuhan itu pakai, Tuhan itu sediakan untuk saudara. Jadi yang sekarang ini berkata, saya susah untuk mendapatkan makanan yang enak. Sementara kemudian beras semakin naik. Ya, saya jarang makan belanja beras, saudara, karena saya seringkali hanya cuma jajan. Cuma kemarin saya dengar dari cerita dari teman-teman yang suka belanja di pasar, beras sekarang harganya 2 kali lipat. Mungkin sekarang di kisaran 13.000, 15.000. Padahal zaman dulu itu mungkin di kisaran 7.000 sudah dapat, 8.000 sudah dapat. Hampir 2 kali lipat. Lalu kemudian saudara mendapati barang-barang kecil-kecil yang ada di supermarket pun sekarang itemnya
Bukan ngomong tentang beli banyak, jadinya tambah banyak. Satu item saja sudah naiknya demikian besar. Biasanya saya itu tukang belanja yang namanya Yakult, saudara. Saya sebut aja deh ya, Yakult. Lalu kemudian biasanya saya dapat harga di kisaran 9.000, 10.000. Sekarang sudah 13.000 loh, saudara. Ini ngomong nominal satu item. Sudah semakin kesini semakin orang hidup susah. Lalu kemudian ada orang cerita juga berkata bahwa terima kasih ya, uluran tanganmu itu kemudian bisa bermanfaat bagi aku, menyambung hidupku. Sedikit lebay sih memang. Ya mungkin itu bahasa anak sekarang, kamu lebay banget sih. Kayaknya hidupmu besok itu mau mati aja gitu ya. Ya, whatever saudara. Tetapi mungkin itu luapan-luapan emosi itu nampak muncul di sana, saudara. Saya betul-betul sedang dalam kesusahan sekarang ini. Saudara nggak usah ngomong tentang beras, saudara. Saudara ngomong tentang cuaca aja deh, saudara ya. Saudara ngerasa nggak sih? Kita ini sudah lama nggak hujan, betul kan? Kita tuh menantikan hujan kapan gitu ya. Sampai ada beberapa orang yang kemudian melakukan ritual-ritual tertentu untuk memanggil hujan gitu, saudara ya. Itu ngomong tentang panas, saudara ya. Ngomong tentang situasi kondisi yang sebetulnya kita bisa tahan gitu ya. Lebih bisa tahan dibandingkan saudara kelaparan kan. Berarti saudara bisa tahan. Itu saja membuat saudara tidak nyaman gitu. Nah, ketika situasi yang tidak nyaman ini, apakah itu menempa kita untuk mempercayai bahwa Tuhan yang dahsyat itu, yang tadi dikatakan pengenalan saya secara pengetahuan, iman secara pengetahuan itu berbicara tentang Dia adalah tempat satu-satunya perlindungan, Dia juga yang akan menyelesaikan masalah-masalah ini. Saya mendengar kabar ya tentang persoalan keseharian itu banyak ya. Tentang panas, tentang sampah. Beberapa saat yang lalu saudara juga dapati sampah di tempat pembuangan sampah terbakar. Ya. Lalu kemudian di sini tempat pembuangan sampah terbakar. Di sebelah sana tempat pembuangan sampah terbakar, saudara. Bahkan sekarang ini lagi heboh-hebohnya di beberapa tempat, baik itu di Tabanan, pantai-pantainya sekarang penuh dengan kabut. Bahkan kemarin saya mendapati dari foto-foto di internet, sebagian besar dari pantai-pantai di selatan Jawa semuanya berkabut. Saya juga kaget, fenomena alam apa nih? Apakah kabut sampah yang dibakar itu sampai ke sana, saya juga nggak tahu, saudara. Tapi bagi saya sekarang hidup ini semakin tidak ramah buat kita. Kenapa? Karena dosa, karena kejahatan kita, karena kesalahan kita, karena kekurang hikmatan kita. Jadi ada banyak hal-hal, penderitaan itu bukan hanya disebabkan oleh karena orang lain atau hal-hal lain di luar kita, tetapi bahkan mungkin disebabkan oleh kebodohan kita, saudara. Jangan lupa. Tetapi Tuhan melihat hambanya bodoh, Tuhan melihat hambanya kurang hikmat, itu juga tidak membiarkan, saudara. Jadi saya sangat meyakini Allah yang abadi adalah tempat perlindungan itu ketika melihat hambanya bodoh, ketika melihat hambanya kurang hikmat, ketika melihat hambanya itu jatuh dalam dosa, tidak dibiarkan tergeletak. Lengan-lengan yang kekal itu menopang dia. Sampai di sini saudara bisa memahami kalimat-kalimat sandar pada lengan yang kekal. Sungguhlah indah jalan musafir, sandar pada lengan yang kekal. Terang dan cerah langkah jalanku, sandar pada lengan yang kekal. Saudara, ini lukisan iman yang dahsyat yang dituliskan oleh Hoffman. Bicara tentang perjalanan kehidupan selalu dipandang terang dan cerah gitu ya. Perjalanan seperti musafir, meskipun belum tahu ujungnya, saudara. Kalau ada sandar lengan yang kekal itu, maka
dinikmati dengan hati yang percaya bahwa ada lengan yang kekal yang melindungi. Nah, saudara, begitu juga dengan kehidupan kita. Jadi khawatir boleh gak sih? Boleh dong ya. Tapi yang harus dipercayai di dalam kehidupan saudara, Tuhan gak akan membiarkan saudara sendirian, tergeletak, terjerumus, berkubang di dalam dosa. Maka lihatlah bagian ini. Allah menyediakan lengan-lengan yang kekal. Saudara yang sekarang ini kemudian bergumul karena sekarang ini berjuang sendirian, ditinggal oleh sang kekasih hati, sang pujaan hati karena duluan dipanggil Tuhan. Saudara, yakinlah bahwa sampai dengan hari ini lengan yang kekal itu nopang, saudara. Weekend, mungkin saudara bisa take a breath. Tetapi jangan lupa besok masih ada minggu yang baru. Saudara harus kerja keras. Peluh berkeringat, bercucuran. Nafas itu berat dijalani. Tapi lengan yang kekal menopang saudara real. Tahun ini saudara bertambah usia. Tahun depan saudara juga bertambah usia. Pertambahan usia dan waktu itu sejalan dengan lengan yang kekal itu tetap mengiringi langkah saudara. Tidak sedetik pun dia meninggalkan saudara. Jadi mari bersauh pada firman itu salah satu bentuk dari real latihan saudara untuk bersandar pada lengan yang kekal. Nantikan besok ya, saudara ikuti firman itu karena di sana saudara akan semakin jelas mengerti, memahami. Bersandar pada lengan kekal itu berarti bersauh pada firman-Nya. Selamat weekend. Hati yang gembira adalah obat. Badan sakit-sakit, fine, karena ada Tuhan. Jalan terseok-seok, fine, karena pasti akan ada ujungnya. Dan di sana ada Tuhan yang menanti. Semangati diri saudara ya, semangati diri. Ya, aku kuat, karena ada Tuhan yang menyertai. Mari bergumul bersama. Tuhan memberkati saudara. Kita nyanyikan satu lagu lagi ya. Sandar pada lengan yang kekal, ayatnya yang ketiga saja. Ku takkan cemas, ku takkan takut. Sandar pada lengan yang kekal, lalu kita tutup di dalam doa. Lebih semangat ya, yang ini kan tekad bulat saudara ya. Ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman dia di sisiku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur bahwa hari ini kami dikuatkan. Hidup kami bukanlah hidup yang enak ketika mengikut Tuhan, tetapi hidup kami masih dengan banyak perjuangan.
Hidup kami masih jatuh bangun di sana. Hidup kami masih banyak persoalan karena kami masih hidup di dunia. Tetapi Engkau sendiri berfirman bahwa Engkau adalah tempat sandaran kami satu-satunya yang kekal, sandaran kami satu-satunya yang abadi. Dan tempat bersandaran kami yang abadi itu bukan kata orang, tetapi kami alami secara pribadi, real di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu-waktu kami mengalami pengalaman-pengalaman itu. Dan kami juga meyakini Tuhan yang sama itu akan juga mengizinkan kami untuk mengalami pengalaman-pengalaman yang lebih dahsyat lagi dari pengalaman yang lalu. Betapa perlindungan itu makin kokoh. Tuhan, kami berdoa khususnya yang sekarang ini mengikuti secara streaming online. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang sekarang ini berada di dalam banyak kesulitan, baik itu ekonomi, baik itu perselisihan antar keluarga, kerukunan, silang pendapat, ketidaksehatian. Tuhan, Engkau yang berikan hati yang penuh kasih dan mengampuni. Kami juga menyerahkan Tuhan mereka yang bergumul dengan kesehatan. Engkau yang kemudian kuatkan mereka kembali. Karena kami tahu bahwa memasuki dunia yang makin sulit ini dibutuhkan juga kekuatan yang ekstra. Dan tentunya ketika dalam keadaan sakit, pastinya kami jauh lebih berat untuk menjalani kehidupan yang berat ini. Tuhan tolong untuk kami boleh dipulihkan, dikuatkan kembali. Kami mengingat untuk mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, Engkau yang kembalikan mereka untuk boleh pulang ke rumah, sehat kembali, melakukan banyak aktivitas. Mereka yang sekarang ini terbaring sakit, Engkau yang pulihkan, mereka boleh beraktivitas kembali. Mereka yang bertahun-tahun sampai dengan hari ini belum pulih, Tuhan, kekuatan itu nyata di dalam penderitaan itu, bahwasanya mereka tetap bisa melihat ada kekuatan yang besar, yang dimana mereka ketika jalani hanya terbaring, mereka tidak kemudian menjadi pendurhaka. Kami menyerahkan bagi mereka-mereka yang sekarang ini terbaring, tetapi tidak memiliki orang, tempat untuk mencurahkan isi hati. Tuhan, utuslah. Karena sesungguhnya kami mempercayai lengan-lengan yang kekal yang ada di bawah itu menopang tiap-tiap kami. Engkau dengan caramu yang ajaib menyediakan orang-orang yang tepat menjadi malaikat-malaikat yang kelihatan bagi teman-teman kami yang sedang mengalami banyak sekali kekecewaan hidup, banyak mengalami kekurangan hikmat, banyak mengalami kepahitan. Tuhan yang pulihkan. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk besok. Kami akan memasuki hari yang minggu baru di mana Tuhan panggil kami untuk beribadah. Tuhan tolong kami boleh meresponinya dengan baik. Kami menyerahkan jikalau kami yang beberapa waktu yang dulu hanya harus mengikuti secara streaming online, beranikan, tumbuh kembangkan kami untuk berani untuk datang ke gereja, untuk bersama-sama dengan teman-teman kami yang lain beribadah secara onsite. Tuhan, dengarlah doa kami. Kami menyerahkan juga untuk satu hari ini ke depan ke dalam tangan Tuhan. Berkati segala aktivitas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, setelah ini akan ada pokok-pokok doa. Sediakan waktu tambahan 10 menit ke depan untuk kemudian saudara mendukung pokok-pokok doa ini. Mari saudara, kita juga memberanikan diri untuk menjadi pendoa-pendoa yang baik bagi banyak hal, termasuk mendukung banyak pelayanan Tuhan dan juga banyak orang-orang di sekeliling kita. Tuhan memberkati saudara.